Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kelas ekonomi Pak Rahmat. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Ya, kalau kemarin kita sudah berbicara tentang sejarah akuntansi itu bagaimana, dan langkah-langkahnya bagaimana. Nah, kita perlu mengingat kembali kemarin kita sudah belajar tentang akuntansi itu sumbernya dari mana? Dokumen sumber. Dokumen sumbernya apa saja? Ada nota, ada faktur, kemudian ada bond, ada letter of credit dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah pencatatan. Pencatatan akan dilakukan di mana? Di jurnal umum bisa. Kemudian di persamaan akuntansi juga bisa. Kemudian dianalisis di pengikhtisaran. Pengikhtisaran itu berupa jurnal penyesuaian dan jurnal penyesuaian. Kemudian ada jurnal ada neraca saldo dan sebagainya. Nah, kemudian selanjutnya adalah di pelaporan. Pelaporan adalah ada 4 laporan keuangan yang biasanya digunakan dalam perusahaan. Yang pertama adalah laporan arus kas. Tapi kalau di SMA biasanya tidak dipelajari, atau di K13 ini sudah tidak dipelajari laporan arus kas. Kemudian yang selanjutnya adalah laporan laba rugi. Yang ketiga adalah laporan perubahan modal. Yang selanjutnya atau yang terakhir adalah neraca saldo, atau kalau di bahasa Inggris adalah balance sheet. Nah, semua informasi ada 1, 2, 3, 4 itu akan dirangkum dalam sebuah sistem informasi akuntansi. Sekarang kita melanjutkan lagi. Kalau sudah menjadi sistem informasi, maka siapa sih yang memerlukan sistem informasi tersebut? Ada 2 pihak yang memerlukan sistem informasi tersebut. Yang pertama adalah pihak intern, kemudian yang kedua adalah pihak ekstern. Oke, sampai sini sudah paham nggak? Ada 2 pihak pengguna informasi akuntansi, pihak intern dan pihak ekstern. Siapakah pihak intern dan pihak ekstern dari perusahaan tersebut? Ya, sebelum kita membicarakan siapa pihak intern dan pihak ekstern, alangkah baiknya kita pelajari dulu bagaimana sistem pengolahan informasi akuntansi tersebut, atau sebuah sistem informasi akuntansi. Ya, yang pertama adalah data non-ekonomi. Data non-ekonomi itu ada berbagai macam. Contohnya apa? Informasi-informasi tentang perusahaan yang tidak berpengaruh dalam perusahaan. Kemudian ada data ekonomi. Data ekonomi itu apa? Transaksi perusahaan tersebut. Kemudian akan diolah. Ada 4 tadi, yaitu bukti transaksi, kemudian pengikhtisaran, dan ada pencatatan, kemudian yang selanjutnya ada pelaporan. Yang terakhir itu sebuah data ekonomi yang nantinya akan dikelola di dalam sistem informasi atau sistem akuntansi. Ya, kemudian sebelum lanjut ke informasi akuntansi atau menjadi informasi akuntansi, maka diidentifikasi dulu oleh pihak-pihak pemakai. Nah, identifikasi pihak pemakai itu di dalam sistem informasi akuntansi. Pihak pemakainya siapa? Ya, pihak pemakainya atau ini diidentifikasi apakah sebuah sistem akuntansi itu sudah baik atau sudah layak menjadi sebuah sistem informasi akuntansi atau sebuah informasi akuntansi. Jadi perlu diidentifikasi dulu sebelum diberikan ke pihak-pihak pemakai. Siapa yang melakukannya? Yang melakukannya ada si pembuat
sistem informasi akuntansi. Ya. Kita lanjutkan informasi akuntansi. Nah, informasi akuntansi itu digunakan untuk apa sih sebenarnya? Ya, digunakan yaitu untuk digunakan untuk mengambil sebuah keputusan. Ya, digunakan untuk mengambil sebuah keputusan apa langkah selanjutnya yang harus ditempuh oleh si pemakai tersebut. Tadi sudah saya singgung ada dua pemakai informasi atau pengguna informasi akuntansi. Yang pertama adalah pihak internal manajemen atau yang tadi saya sebut adalah pihak intern. Jadi gunanya untuk apa sih pihak intern itu? Pihak intern menggunakan sistem informasi akuntansi ini sebagai apa? Sebagai perencanaan dan pengendalian serta pengambilan keputusan bagaimana sebuah atau menjalankan sebuah perusahaan tersebut. Ya. Siapa saja pihak internal manajemen ini? Yang pertama ada pemilik perusahaan. Pemilik perusahaan ini bukan berarti pemilik saham atau pemegang saham. Walaupun pemegang saham itu disebut juga pemilik perusahaan dalam istilah sehari-hari. Tapi di sini adalah CEO atau kepala perusahaan tersebut. Nah, bisa disebut juga dengan direktur, direksi atau pimpinan tertinggi dari perusahaan. Kemudian yang kedua adalah manajer perusahaan. Manajer perusahaan ada banyak, tergantung perusahaan tersebut menggunakan berapa manajer. Ibaratnya kalau di sekolah pemiliknya adalah kepala sekolah, kemudian manajernya adalah waka atau wakil kepala sekolah. Ada waka Sarpras, ada waka humas, ada waka kurikulum. Tapi biasanya kalau di manajemen atau di perusahaan, di internal manajemen biasanya ada beberapa yang tidak asing. Biasanya adalah manajer keuangan, kemudian manajer personalia atau HRD, manajer HRD, atau bisa juga manajer penjualan. Nah, kalau bergerak di bidang penjualan. Oke, selanjutnya kita belajar tentang pihak eksternal atau pihak ekstern pemakai atau pengguna informasi akuntansi. Yang pertama adalah pemegang saham, kantor pajak, kemudian kreditor. Ini kalau di Bagan. Nah, kita akan korek lebih jauh. Selanjutnya adalah yang pertama pemegang saham atau investor.
Ya, untuk pihak ekstern tadi yang pertama adalah investor atau pemegang saham. Dijelaskan dalam buku ini mengapa investor membutuhkan informasi akuntansi. Investor membutuhkan informasi akuntansi untuk menentukan keputusan dalam membeli, menahan, dan menjual investasi mereka dalam saham perusahaan. Keputusan investor seperti ini biasa terjadi dalam perdagangan efek di bursa efek. Ingatkah Anda mengenai mekanisme perdagangan di bursa efek? Nah, pada saat itulah informasi saat diperlukan oleh para investor karena mereka yang ikut bertanggung jawab atas maju mundurnya perusahaan. Jadi, kalau Anda sebagai pemegang saham atau sebagai investor akan sangat membutuhkan informasi akuntansi sebuah perusahaan tersebut. Kenapa? Karena dengan adanya sistem informasi akuntansi sebuah perusahaan tersebut, kita dapat mengetahui atau kita sebagai investor dapat mengetahui maju atau mundurnya perusahaan, laba atau ruginya perusahaan, kemudian bagaimana arus kas perusahaan, ya, bagaimana antara modal, kemudian penjualannya, pendapatannya, bagaimana itu bisa dilihat semuanya di informasi akuntansi atau sistem informasi akuntansi. Kemudian yang kedua adalah karyawan. Nah, ini yang biasa dipertanyakan, kenapa karyawan sebagai pihak ekstern bukan intern? Loh Pak, itu kok karyawan sebagai pihak ekstern? Kan itu juga bekerja di perusahaan. Ya, coba diingat kembali, yang namanya pihak intern itu adalah internal manajemen atau yang ada di manajemen perusahaan. Karyawan biasa itu tidak menjadi pihak intern. Kenapa? Karena karyawan hanya bertindak sebagai pelaku atau sebagai, ya istilahnya, ya pelaksana, ya pelaksana dari keputusan yang ada di intern management. Ya, selanjutnya adalah pemberi pinjaman. Apakah syarat utama bagi perusahaan yang ingin mengajukan pinjaman ke bank? Nah, biasanya diperlukan sebuah sistem informasi akuntansi. Minimal adalah laporan keuangannya yang paling simpel. Bisa berupa laporan arus kas, berupa laporan perubahan modal, atau laporan laba rugi. Itu sangat penting menjadi sebuah pertimbangan pemberi pinjaman atau bank atau disebut juga kreditur memberikan pinjamannya ke perusahaan tersebut. Ya. Kita lanjutkan ke keempat ya. Keempat adalah pemasok dan kreditur usaha lainnya. Jadi biasanya di dalam perusahaan itu pastinya bekerja sama dengan perusahaan lainnya. Contohnya perusahaan jasa ya, perusahaan jasa bengkel. Perusahaan jasa bengkel pastinya onderdilnya didapatkan dari perusahaan lainnya. Nah, maka dari itu pemasok dan kreditur sebuah usaha atau usaha lainnya itu perlu melihat sistem informasi akuntansi. Nah, apakah perusahaan tersebut layak diberi pinjaman barangnya atau enggak, atau bagaimana jalan dari perusahaan tersebut. Nah, itu perlu sebuah kreditur usaha lainnya mempertimbangkan dari laporan keuangan si perusahaan tersebut.
Yang ketiga adalah pelanggan. Yang kelima adalah pelanggan. Pelanggan yang terlibat dalam perjanjian jangka panjang dengan perusahaan akan membutuhkan informasi untuk menilai tentang kelangsungan usaha perusahaannya. Mengapa? Karena dengan mengetahui informasi akuntansi, pelanggan tidak akan khawatir jika suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya, perusahaan tersebut bisa saja gulung tikar atau merugi atau bangkrut. Jadi pelanggan ini yang biasa membeli atau menggunakan produk dari perusahaan tersebut agar bisa melihat kelangsungan dari perusahaan tersebut. Jadi sebagai pelanggan tidak dirugikan. Kemudian yang selanjutnya, yang keenam adalah pemerintah. Pemerintah dalam hal ini biasanya itu melihat dari atau sistem informasi sebuah perusahaan untuk apa? Menarik pajak. Kenapa hal tersebut diperlukan? Karena digunakan untuk menetapkan kebijakannya. Pajaknya besar atau kecil itu disesuaikan dengan laporan keuangan sebuah perusahaan tersebut. Kan tidak mungkin jika perusahaan yang besar terus pajaknya kecil, perusahaan yang kecil pajaknya besar. Maka perlu dilihat dari laporan keuangan, perubahan modalnya, kemudian keuntungannya bagaimana. Serta bisa juga selain untuk menetapkan pajak, pemerintah itu juga mempunyai sebuah perusahaan, yaitu BUMN, Badan Usaha Milik Negara, terdiri dari perusahaan-perusahaan. Contohnya Pertamina, kemudian ada bank, ada PT, kalau di perbankan ya, ada PT BNI, ada PT Mandiri, kemudian ada PT BRI. Itu adalah semua perusahaan BUMN. Kalau yang di sektor lainnya pastinya ada lebih banyak lagi. Yang belum disebutkan di buku ini adalah yang ketujuh, yaitu pelajar, dosen, atau masyarakat luas. Yang ketujuh adalah masyarakat luas. Masyarakat luas itu banyak ya pengertiannya. Masyarakat luas bisa orang biasa, bisa juga di masyarakat luas itu ada pelajar, ada mahasiswa, kemudian ada dosen, guru. Nah, semuanya membutuhkan sistem informasi sebuah perusahaan atau sistem informasi akuntansi sebuah perusahaan. Gunanya untuk apa? Sebagai wawasan atau sebagai pembelajaran. Kalau masyarakat tersebut ingin belajar tentang perusahaan, pastinya melihat sistem informasi akuntansi perusahaan tersebut. Nah, kalau misalkan pelajar berarti ya seperti saat ini kita belajar tentang akuntansi. Ya, untuk dosen dan guru pastinya untuk memberikan wawasan atau sharing knowledge ke pelajar atau mahasiswanya. Ya, itu tadi pihak ekstern dan intern dari perusahaan atau pihak ekstern dan intern pemakai sistem informasi akuntansi. Untuk yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Jika video ini bermanfaat, alhamdulillah banyak gunanya. Tapi kalau menurut kalian tidak bermanfaat, ya didoakan biar bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Untuk pertemuan ini kelas ekonomi Pak Rahmat saya akhiri. Selamat, pokoknya selamat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.